Yesus itu tidak pantas disebut Tuhan, tidak pantas disebut Tuhan. Berarti Tapi ada karena dua Tuhan Tuhan. itu sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu berdiam di dalam diri Yesus Kristus, ada di dalam diri Yesus Kristus. Wajar nggak kalau saya panggil Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Oke. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, Bapak Tuhan juga. Ya iyalah kan Berarti Bapak ada itu yang berapa? ada di Ada berapa? Dengerin, ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Yesus atau Allah Bapak? Bapa yang wujudnya adalah Roh. Dengarkan dulu, woi, santai dulu bro. Lu jangan ketawain diri lu, dengerin ya. Bapak Tuhan memberi kemuliaan kepada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Allah Bapa, Berarti Adonai Yesus, Elohim. Yesus bukan Tuhan. Dia itu pribadi yang didiami oleh Roh Adonai Elohim itu Allah Bapa itu. Jadi berkenan Tuhan di masuk dalam ke dalam diri diri Yesus manusia. Kristus. Sekarang gini, rohnya abang berdiam dalam diri Anda. Saya bukan Tuhan. Kenapa lu ambil Jadi mau contoh saya kemana, bukan mau kemana Tuhan? lagi, mau dicontohkan, mau dinarasikan supaya Nggak Anda bisa bisa diambil menangkapnya. contoh Tuhan itu, makanya nggak ada contohnya. Gini, Anda memahami Tuhan itu terlalu rumit Terlalu gitu loh. simpel lu yang Enggak, mempersulit. terlalu rumit. Jadi Lu yang makanya bikin Anda tidak rumit. susah Orang mengenal muda Tuhan yang lu sebenarnya. persulit. Mayor dengerin dulu, ada Banjuma datang, dengerin dulu ya. Bapak, Udah ada Banjuma lagi. dengerin dulu bro. Bapak memberi kemuliaan kepada Yesus. Anda udah jawab, yang Tuhan adalah Bapak. Ya, enggak iya. mungkin Tuhan memberi kemuliaan kepada Tuhan, kecuali Tuhanmu dua, baru benar. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, baru benar tuh. Oke? Bagaimana? Mau jelaskan Tanda sama tangan. abang lagi. Tuhan dua. Muter-muter di situ aja mau tengok. Kau iya muter-muter nggak mau pakai akal. Udah, aku mau ngomong cuma dulu. Aku udah lama mau nyimpan aku bertanya. Soalnya Udah ya. Nah. Jangan menuhan dua Tuhan lah. Satu aja ya. nantilah kita bahas itu. Bola balik saya jelaskan juga aja di situ aja. Ya udah itu ada banyak Pak. Oke, sorry Bang Juma ya. Ini pertanyaan memang yang banyak, memang sering saya ini kan memang. Cuman bukannya mau ibaratnya mau ini mau menghujat, enggak. Pertanyaan ini Bang Juma, saya ini kan kenapa dari saudara-saudara Muslim itu selalu kalau ini saya tanyakan dia tuh memberi jawaban itu abu-abu, tidak lantang gitu seperti kami, seperti Bang Juma menanyakan pada saya, apakah menurut Major Yesus adalah Tuhan? Ya, Tuhan gitu. Terlepas bagaimana saya menjelaskan, bagaimana saya mengimani, kan ada penjelasan yang bisa saya kasih. Tapi di saat saya bertanya kepada saudara-saudara Muslim, apakah Allah Subhanahu wa taala itu yang ada di dalam Quran sama dengan Adonai Elohim yang ada di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu? Bang Juma monitor. Iya, Iya silakan. oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Walaqad istafai nahu fit dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran dari agama Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi dari ayat ini pun sudah sangat jelas kemudian bahwa Tuhan yang kami sembah jelas adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi yang datang kepada Abraham dan yang datang kepada Ibrahim alaihissalam adalah hakikat yang sama. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, demikian juga kepada Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Musa alaihissalam bercerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Abraham memiliki kitab namanya Torah yang sekarang teman-teman Kristen pegang dengan sebutan Perjanjian Lama tuh. Di situ sangat jelas dikatakan dalam Kejadian 17 nomor 7, entry pointnya di situ. Coba diplototin data itu. Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal dengan engkau, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa yang mampu membatalkan perjanjian kekal Tuhan ini? Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Sekrudut. Oke, makasih. Ini Bang Juma agak tegas juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Adonai Elohim yang disebut para nabi itu adalah sama ya Bang Juma ya. Siap. 86,3 geser kanan geser. Masalahnya gini Bang Juma, di saat ini saya tanyakan dari saudara-saudara kita yang muslim, menurut Rabi Yahudi, makanya saya bilang, kok Anda itu menurut katanya Anda beriman, kenapa tidak bisa tegas? Ya, jawabannya ya dan tidak aja kan Bang Juma kan. Nah, kalau ini Bang Juma kan tegas. Cuman gini Bang Juma, kita kan meyakini bahwa Islam itu bagian, dan saya juga percaya bahwa Islam itu adalah bagian dari agama samawi. Betul Bang Juma? Ya. Berarti menuhankan satu Tuhan, agama langit. Ya Bang Juma kan? Nah, cuman di saat ini yang saya pikirkan, makanya di saat Abuya mengajak saya itu udah bersahadat aja major katanya kan. Cuman saya pikirkan gini, kenapa di saat saya tunjukkan di Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan itu menciptakan umatnya itu segambar dengan dia, dan itu tidak mungkin bisa dibantah karena kita sama-sama yakin bahwa Taurat itu adalah bagian dari firman Tuhan. Nah, jadi saya tanyakan seperti ini, apakah saudara muslim itu, contohnya Bang Juma, apakah Bang Juma segambar dengan Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Guru ndak izin sebentar, Pak Major, jangan framing Pak Major. Kapan saya nyuruh Pak Major bersahadat? Saya selalu bertanya ketika setiap malam kita diskusi. Gini Abu ya, gini. Selalu bertanya. Setidaknya kan udah ada. Sudahkah merenung hari ini kan seperti itu? Oke ya. Ya oke, makasih. Framing saja. Lanjut Guru, lanjut. Oke, makasih Bu ya. Oke ya. Nah, kita masuk dalam Kejadian 1:26. Kalau umat Islam ditanya, Nabi Adam alaihissalam dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Punya dua tangan, punya hidung, lubang hidungnya mengarah ke bawah ya, bukan mengarah ke atas. Matanya dua kiri kanan, kuping kiri kanan, kepala di atas, kaki di bawah, punya kelamin. Ini yang men-setting gambar ini siapa? Menurut saudara saya nih, Saudara Mayor, yang men-setting wujud Adam alaihissalam seperti itu gambarnya itu siapa menurut saudara? Enggak, gini, dari teks itu kan bisa kita pahami bahwa apa yang dimaksudkan dengan kitab Kejadian 1 ayat 26 itu, bahwa Tuhan itu menciptakan segambar. Maksudnya dalam segambar bukan punya tangan, punya ini gitu loh Bang Juma. Konsepnya itu kan ibaratnya kita gambar suatu desain rumah, kan ada gambarannya seperti ini. Nah, jadi kita itu segambar dengan bukan seperti ibaratnya kita seperti Tuhan itu nanti bisa seperti pohon, bukan. Kita itu ibaratnya mempersempit pencerahan kita di saat ini juga pernah saya bertanya. Nah, gini, di saat nanti kita ini pikiran saya sendiri Bang Juma. Di saat akhirat, silakan. Ini pernah saya tanya, di saat nanti kita di akhirat, bagaimana kita mengenali Tuhan itu?
Bagaimana kita mengenali Tuhan itu? Karena di dalam keimanan saudara kita Muslim, Allah itu tidak berwujud, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Makanya saya counter lagi ke kayak kejadian 26. Tuhan yang di sana itu segambar dengan ciptanya, yaitu manusia. Oke, baik. Nah, jadi saya mau Izinkan nanti saya jumpa dengan umpama di akhirat nanti, sampai di pada akhirat saya mempersiapkan pencarian itu, berarti wujudnya itu seperti nanti ada gambarannya seperti saya gitu yang saya carikan Tuhan saya. Oke, baik. Silakan Bang Iwan. Jadi gini Bung, kita masuk ke kejadian 1:26 dulu. Makanya tadi saya bertanya, Adam ini dengan pola jasmaninya, jasadnya seperti yang sekarang kita tahu keturunannya, itu yang merancangnya siapa? Menurut saudara Mayor, kita diskusi ringan aja. Menurut saudara yang merancang jasadnya Adam seperti itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi rancangan Tuhan serupa kemudian dengan apa? Gambar Adam serupa dengan gambar Tuhan. Betul? Segambar dengan kita. Salah itu. Karena dalam original teksnya tidak begitu. Original teksnya itu menurut gambar selem, menurut patung-patung atau patung-patungnya atau bayangan atau gambarnya. Jadi Tuhan di sini jelas membuat lebih awal rancangan. Jadi kalau seperti kemudian seorang yang menggambar bangunan, apalagi namanya, lupa saya. Arsitek. Ketika seorang arsitek ingin membangun sebuah bangunan, arsitek itu terlebih dahulu merancang bangunan itu, merancang bentuknya, merancang garis-garis dasarnya, merancang kerangkanya. Lalu kemudian setelah rampung rancangan itu, dibentuklah polanya. Setelah pola itu ada, dibuatlah kemudian bangunan itu sesuai dengan gambar yang dibuat. Maka dikatakan zelem, sesuai dengan gambar Tuhan. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Maksudnya apa? Manusia itu dicipta oleh Tuhan sesuai dengan sketsa, rancangan, gambar yang sudah ada lebih dulu. Bukan Tuhan segambar dengan manusia. Kenapa? 1. Yeremia 10:6. Tuhan yang menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Coba Anda baca di situ. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Coba Anda baca di situ. Lalu kemudian ketika kita melihat di dalam pernyataan kejadian 1 nomor 26 dan yang Anda uraikan tadi, saya masuk surga, saya ingin cari Tuhan saya. Berarti Anda sedang mencari makhluk. Berarti Anda sedang mencari manusia. Manusia Bung, ada lubang anusnya, ada lubang pipisnya, ada lubang hidungnya, ada lubang telinga, ada lubang, ada giginya juga, ada lambungnya juga. Apakah mungkin kita serupa? Tuhan kita menciptakan kita punya aspek kelemahan-kelemahan seperti tadi? Mustahil. Maka benarlah Al-Quran mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10:6, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, tidak serupa dengan makhluk. Lah, ini kejadian 1 nomor 26 serupa dengan apa? Serupa dengan gambar yang Tuhan sudah siapkan lebih dulu sebelum Adam diciptakan. Tidak mungkin Tuhan itu banyak lubang, Bung, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu. Coba Anda lihat wajah Anda sekarang. Kalau Anda bercermin, ini sudah ada bantuan cermin. Bisa tidak Anda melihat kemudian bagian batok kepala belakang? Bisa tidak? Padahal ada cermin. Tak bisa, apalagi tanpa cermin. Apakah itu disifati oleh Tuhan? Tak mungkin. Jadi mustahil Tuhan serupa dengan kita. Mustahil Adam itu serupa segambar dengan bentukan Tuhan itu sendiri. Mustahil. Karena Adam tak mampu melihat bagian sisi belakang. Bahkan Adam ketika menutup kelopak matanya, benda yang paling dekat dengan alat melihat, tak dia lihat. Mata untuk melihat.
benda-benda yang ada di depan mata. Tapi benda yang paling dekat dengan mata kita adalah kelopak mata. Sekarang dengan alat ini, lihatlah benda yang paling dekat, yaitu kelopak mata. Tutup mata, melihat enggak kita kepada kelopak itu? Tak bisa. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Berarti kita tidak serupa dengan Tuhan. Adam tidak serupa dengan Tuhan. Yang benar, Tuhan merancang ciptaannya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, maka Tuhan memberikan bias sifat Tuhan kepada Adam, yaitu bisa berkarya, bisa merasa, bisa marah, bisa pengasih, bisa penyayang, bisa merangkul, bisa memberi, bisa memaafkan, dan seterusnya. Sifat-sifat Tuhan pencipta langit dan bumi terbias kepada makhluknya Adam alaihissalam. Maka Adam adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh makhluknya, sehingga malaikat pun disuruh sujud menghormat kepadanya. Kenapa? Karena yang mendekati daripada kemuliaan Allah hanya ada kepada manusia yang disebut sebagai khalifah di atas muka bumi. Demikian. Makasih Bang Juma. Ini saya bacakan dulu. Jangan nanti Bang Juma nanti ini. Saya bacakan dulu ayatnya langsung, datanya ini. Kejadian 1:26. Jadi agak lari juga tadi Bang Juma menjelaskan itu. Ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut. Ini kan mengajak din Bang Juma. Tuhan itu sendiri, Adonai Elohim itu menunjukkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tadi Bang Juma bilang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Bang Juma imani itu dengan yang berfirman di sini sama. Tapi kenapa Abang membantah dengan ayat ini bahwa Bang Juma segambar dengan Allah itu sendiri? Berarti bertentangan dengan yang diakui sama Bang Juma bahwa Tuhan itu sama. Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Adonai Elohim yang di sini yang berfirman. Baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita mau berbicara mengenai kitab Perjanjian Lama, berarti kita harus masuk ke dalam rasa bahasa Ibrani, bukan rasa bahasa Indonesia. Itu dulu. Karena Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Maka cakupan daripada bahasa atau firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu harus berdasarkan rasa bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi. Ketika dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, muatannya seakan-akan mengajak aspek lain untuk bersama-sama menciptakan manusia yang serupa dengan Tuhan itu tadi, yang jama itu. Padahal tidak. Di situ bahasa Ibraninya, Basel menu kitmutenu, merujuk kepada satu pribadi. Jadi ini terjemahan sebenarnya bukan kita di sini, tapi kami. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Bukan kita, tapi kami. Loh, kan sama aja, beda. Sekarang kalau saya ajak Mayor, saudara Mayor, besok kita ke Jakarta. Maka yang ke Jakarta ada dua. Tapi kalau saya berkata, saudara Mayor, besok kami ke Jakarta, maka yang pergi saya aja, saudara Mayor tidak. Artinya, ketika kita dudukkan rasa bahasa Ibrani ini ke dalam kitabnya orang Yahudi, Basel menu, no di sini merujuk kepada kata kami. Bukan rasa bahasa Indonesia, bukan. Tapi harus merujuk kepada original teks bahasa Ibrani itu sendiri. Sama ketika Al-Quran mengatakan, Inna nahnu nahdalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang mewahyukan Al-Quran, bukan sesungguhnya kita yang mewahyukan Al-Quran. Kalau mengatakan kita, berarti yang mewahyukan Al-Quran itu banyak. Tapi ketika dia berkata kami yang mewahyukan Al-Quran, maka hanya merujuk kepada satu hakikat yang maha kuasa.
Itu. Nah, ini dia. Ketika dikatakan, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Maksudnya Tuhan membuat sketsa sendiri, gambar sendiri, patung-patungan sendiri. Dalam bahasa yang saya katakan tadi, bahwa serupa di sini itu menurut gambar dalam bahasa Ibrani Tselem merujuk kepada patung atau gambar atau patung-patungan. Apa itu maksudnya? Kalau kita melihat secara nalar sehat nih, patung itu adalah satu perwujudan bentukan duplikat. Jadi ada sebelum membuat yang asli, ada cetakan. Jadi Adam dibuat sesuai dengan cetakan. Cetakan siapa? Cetakan yang dibentuk lebih awal oleh Tuhan. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Bukan berarti gambar di sini adalah wujud Tuhan. Karena Tuhan itu kemudian tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tak ada yang sama seperti engkau. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada. Berarti Adam serupa enggak? Tidak. Berarti pemahaman Kristen bahwa Tuhan serupa manusia salah atau benar? Salah. Kok bisa? Karena Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Berarti yang di kejadian ini yang dijelaskan Bang Suma. Baiklah kami menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kami. Maksudnya aslinya kalau kita mau jujur terhadap terjemahan, berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Artinya ketika saya berbicara nih, baiklah kami akan membuat gedung menurut gambar dan aturan sketsa desain kami. Baiklah kami menjadikan gedung menurut gambar dan desain kami. Apakah gedung ini menurut gambar kami? Maksudnya menurut wajah kami? Tidak. Maksudnya menurut gambar yang sudah kami buat. Kami membuat gambarnya, tangannya 2, jari-jarinya gini, giginya seperti ini, membuat matanya gini. Dan kami akan buat sesuai dengan gambar dan rupa kami tersebut. Silakan, Bang. Adek? Ngantuk? Hah? Oh, sudah mau bobok? Jelas Bang Major. Kenapa jadi terdiam? Dapat pelajaran baru ya? Oh iya, saya mau tunggu. Tadi lupa saya buka media. Oke Bang Juma. Tadi tadi narasi terakhir itu ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan rupa kita. Jadi jika kalau dinarasikan lagi dari tadi umpamanya tadi mendesain satu bangunan, berarti suatu karya berarti itu nanti apanya itu konsepnya itu berarti karya Tuhan dengan karya Tuhan gitu loh. Jadi ini sekarang kan Tuhan itu sendiri yang segambar dengan dia. Gitu Bang Juma, bukan karyanya dia. Kalau itu kan yang ibaratnya tadi kan dia mendesain satu bangunan, itu berarti karya. Kalau ini langsung Tuhan itu sendiri, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi bagaimana gambaran Tuhan itu? Contohnya dia itu punya wajah, punya ini. Tapi mungkin dalam abstrak gitu. Tapi perwujudannya seperti manusia punya tangan, punya kaki. Itu yang saya tangkap di sini Bang Juma gitu loh. Ya, silakan aja saudaraku ya. Silakan dengan pemahaman saudara. Tapi yang saya kedepankan kemudian ini adalah kerangka berpikir yang dihasilkan dari pengalaman dan pengajaran yang saya dapatkan. Ya. Bahwa Tuhan tidak mungkin serupa dengan gambar manusia itu. Dalam arti kata tidak mungkin Tuhan itu bentuknya sama seperti kita. Gak mungkin. Iya, karena kita punya keterbatasan. Iya, saya mau korelasikan tadi sama jawabannya Bang Juma, bahwa Bang Juma tadi menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan Tuhan yang berfirman di dalam kitab Taurat ini, yaitu Adonai itu, yaitu Elohim itu sendiri. Jadi makanya saya bilang di sini, kalau ayat ini memang kita nyatakan benar, apakah Bang Juma setuju dengan ayat bahwa Bang Juma segambar dengan Allah itu? Ya nggak setuju lah. Karena pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk.
Nah, kemudian saudara enggak, saya saya tampil. kan korelasikan Berarti dengan Tuhan jawabannya Bang Juma. Anda- Tadi Bang Juma bilang kan bahwa Tuhan yang Bang Juma imani itu Allah Subhanahu wa taala sama dengan ilah Elohim itu yang berfirman di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 ini. Kan Ya, memang udah sama, bertentangan. Jadi jawabannya Bang Juma yang menyatakan sama bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Oh ini. tidak. Saudara menerjemahkan kitabnya orang Yahudi ini sesuai dengan keinginan saudara. Ya. Sedangkan saya berdasarkan dengan perspektif Tuhan sendiri dalam pernyataannya kepada Bani Israel. Aku tidak serupa dengan apapun. Hendak dengan siapa kau menyamakan kami sehingga kami sama. Tak ada itu. Nah sekarang ketika Anda datang membawa konsep Tuhan, wujud Tuhan, bentukan Tuhan, yaitu manusia, Anda dudukkan dengan perkara yang ada Kejadian 1:26 menghantam kepada Allah SWT. Anda mengatakan tidak sama, berarti bertentangan. Padahal polanya sudah sangat jelas. Yang saya katakan tadi ini, Kejadian 1:26, Adam alaihissalam dicipta berdasarkan dengan gambar dan rupa yang gambar dan rupanya sudah Tuhan lebih awal buat. Itu sama seperti yang tadi saya gambarkan. Baiklah kita menciptakan, membuat rumah, mendirikan rumah sesuai dengan gambar dan sketsa kita, desain kita. Bukan berarti saya ini sama dengan rumah tadi, tidak. Nah ini kalau Anda larikan kepada prinsip pemahaman pribadi saudara, jelas Tuhan yang Anda maksud di sini serupa manusia. Tuhan yang kami maksud di Islam tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana solusinya? Anda menganggap Kejadian 1:26 ini serupa dengan manusia. Lalu Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22, di situ dikatakan tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Berarti pemahaman Anda yang salah, pemahaman Bang Suma yang benar. Oke, saya rasa karena di sini sudah pukul 2, teman-teman sekalian, si Bungsu juga dari tadi nguap-nguap itu. Mungkin saya ada baiknya undur diri istirahat. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat-sangat menggugah untuk kita belajar. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu karena keterbatasan kosakata yang saya punya. Dan ketika ada sesuatu yang bisa dipetik sebagai ilmu, semoga itu sebagai sarana untuk menuju kepada hidayah. Dan untuk saudara-saudara Islam, semoga hal itu bisa dijadikan sebagai alat untuk istiqomah di dalam Islam. Amin. Terima kasih telah diberi ruang di Komal ini. Masya Allah, saya senang berada di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian. Saya tetap monitor, tapi saya siap Gurunda Bang iya, Juma, saya Masya tutup Allah. dulu ya sahabatku ya, semua. Subhanakallahumma wa bihamdi. Makasih Bang Juma ya atas waktunya Bang Sama-sama Juma ya. Bung. Oke, Sama-sama. makasih banyak Bang Juma. Oke. Sama-sama. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar, jayalah Islamku, Akbar, Masya jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Mayor sang pencipta itu Saya ciptaan juga